Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang beriman dan mengikuti Yesus. Maka sungguh penting kita ini terus-menerus merenungkan apa sih yang dikerjakan Yesus. Karena pada akhirnya yang kita kerjakan adalah yang memang dikerjakan Yesus. Kalau kita tidak sering merenungkan yang dikerjakan Yesus, bahayanya adalah kita mengaku mengikuti Yesus, tetapi yang kita kerjakan ya kemauan kita, yang belum tentu kemauan Yesus. Kalau kita merenungkan Yesus, yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah membantu mencarikan solusi atas masalah orang, tak terkecuali masalah orang banyak. Inilah pekerjaan Yesus, dan itu yang membuat orang itu terpikat pada Yesus. Maka kalau gereja itu yang dikerjakannya tidak fokus betul seperti Yesus, gereja akan menjadi tawar, kehilangan daya tariknya. Gereja itu akan menarik kalau memang kegiatan yang dilakukan itu mencerminkan inilah yang dikerjakan Yesus, membantu orang mencari solusi. Dalam Injil tadi ada 5.000 laki-laki, malah kalau di Injil yang lain itu dikatakan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ada masalah sosial yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kegiatan Yesus itu nyambung dengan apa yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang mengikutinya. Mereka lapar, maka kegiatan Yesus itu ya nyambung. Bukan lapar tapi kegiatannya piknik, itu nggak nyambung. Mereka lapar, maka yang dikerjakan Yesus adalah memberi mereka makan. Inilah Yesus, selalu sinkron dengan masalah sosial yang dihadapi. Dan para murid memang diajak ke sana. Dalam Injil yang lain, para murid malah menyuruh Yesus supaya orang-orang ini disuruh pulang. Para murid mau cuci tangan. Para murid nggak mau menyentuh, nggak mau membantu supaya orang-orang yang mendapat masalah ini kemudian terbantu. Tetapi Yesus mengatakan tidak, kamu harus bertanggung jawab. Kalau diterjemahkan di gereja ini, maka gereja ini memang harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang dialami oleh para pengikut Yesus, oleh para umat. Saudara sekalian yang terkasih, belum lama Komsos KWI lewat YouTube menampilkan Bapak Kardinal Suharyo dan Monsinyur Anton. Ini menarik karena cerdas. Ketika orang membicarakan mengenai kunjungan Bapak Paus, lalu momentum ini digunakan oleh Bapak Kardinal Suharyo dan Monsinyur Anton untuk mengajak, mari kita perhatikan Bapak Suci. Tetapi yang diperhatikan bukan hanya fisiknya, bagaimana ide-ide kegembalaannya itu juga menjadi perhatian, dan itu sudah hadir. Bagaimana yang diperhatikan bukan hanya kehadiran fisiknya, tetapi juga kehadiran kegembalaannya. Bapak Suci ini sudah hadir, dan bisa terjadi akan terus hadir kegembalaannya lewat macam-macam dokumen. Dan dokumen Bapak Suci ini meskipun orang itu tidak beragama Katolik, tapi ternyata juga tidak sedikit yang mempelajari. Yang diserukan oleh Bapak Kardinal Suharyo adalah, mari jangan kita hanya bersifat indrawi memperhatikan kehadiran fisik Bapak Suci. Mari kegembalaan Bapak Suci itu juga kita perhatikan. Caranya adalah kita harus mempelajari dan melaksanakan.
harus mempelajari dan melaksanakan. Apa tandanya bahwa orang itu punya semangat untuk mempelajari dan melaksanakan? Tandanya mudah. Kalau ide-ide kegembalaan Bapak Suci itu sudah menjadi bahan obrolan, itu tandanya sudah mulai tumbuh minat untuk mempelajari, yang mudah-mudahan kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan. Tetapi kalau kegembalaan Bapak Suci ini belum menjadi bahan obrolan, maka belum menjadi bahan belajar untuk kemudian dilaksanakan. Kalau kita mencermati, kita bisa menilai sendiri apakah di lingkungan kita kegembalaan Bapak Suci ini memang sudah menjadi bahan obrolan. Kalau belum menjadi bahan obrolan, agak sulit untuk diharapkan kegembalaan Bapak Suci ini dilaksanakan. Kalau kita mencermati dokumen-dokumen yang dibuat oleh Bapak Suci, dan ini kegembalaan Bapak Suci, maka sebenarnya kita sungguh terbantu untuk melihat apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikuti Yesus di zaman ini. Dokumen Bapak Suci itu komplit, sangat cukup untuk mencermati masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikuti Yesus di zaman ini, untuk mencermati masalah-masalah yang dihadapi oleh umat, untuk kemudian kita bantu mencari solusi seperti yang juga Yesus kerjakan. Dokumen Bapak Suci itu menyangkut banyak hal. Awal-awal ketika Bapak Suci menjadi paus, dokumen mengenai keluarga. Lalu kemudian melebar. Ada soal lingkungan hidup, ada soal persaudaraan, dan seterusnya. Tapi benang merahnya adalah, itulah cara Bapak Suci membantu supaya gereja sungguh menghadirkan, sungguh-sungguh membuka diri, membantu masalah-masalah yang sekarang muncul. Bahkan masalah sosial yang luas, yang bukan hanya dihadapi oleh orang Katolik, tapi juga yang non-Katolik. Tapi kalau dikatakan bacaan Injil tadi, Injil memang menampilkan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu bukan gak ada masalah, mereka juga punya masalah. Lalu bagaimana masalah itu dilihat, dan kemudian gereja bergerak seperti Yesus, membantu mencarikan solusi. Ini tantangan bagi kita. Singkatnya adalah, sekarang ini tantangan bagaimana kemudahan untuk berkomunikasi, kemudahan untuk mendapatkan bahan belajar, memang betul-betul memudahkan kita, menyemangati kita untuk menghadirkan gereja yang seperti Yesus, yaitu peduli terhadap masalah-masalah tak terkecuali masalah para pengikutnya, masalah yang dihadapi oleh umat saat ini. Hanya dengan cara seperti itu, maka gereja itu menarik. Hanya dengan cara seperti itu, maka kegiatan gereja itu dirasakan oleh para umat, bukan hanya menambah kesibukan, tetapi membantu mencarikan solusi, mencarikan jalan atas masalah yang dihadapi.